ayah kandungnya Cherry ini sedang melakukan penyemanan di halaman rumahnya, seperti sedang menyembunyikan barang bukti. Dikagetkan karena sepertinya dia menemukan benda yang cukup mencurigakan yang telah terkubur di dalam tanah. Karena dia penasaran, dia memeriksa benda tersebut lebih dekat dan ternyata benda tersebut merupakan jasad manusia. Karena dia ternyata telah diteror oleh arwahnya si Carrie. Oke guys, kisah nyata kali ini bener-bener sangat horor dan mungkin gak masuk akal bagi kalian yang gak percaya. Jadi ada seorang korban pembunuhan yang bisa menghantui pelakunya sendiri. Sampai si pelaku ini mau mengakui seluruh perbuatannya. Bahkan si pelaku sampai meminta para penegak hukum agar dirinya bisa menerima hukuman. Lalu siapakah korban tersebut dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Silakan kalian lanjutkan videonya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Korban tersebut bernama Carrie Ann Jopek. Dia merupakan gadis remaja yang berasal dari negara Amerika Serikat, tepatnya di daerah Wisconsin. Selama hidupnya ini, si Carrie tinggal bersama ibu kandungnya dan ayah angkatnya. Lalu dia ini memiliki karakter yang cukup keras kepala dan susah diatur. Jadi sering banget nih si Carrie ini bermasalah dengan sekolahnya. Sampai-sampai di tanggal 16 Maret tahun 1982, jadi si Carrie ini mendapat hukuman dari sekolahnya, yaitu sebuah skorsing. Karena pada saat dapat hukuman aja si Carrie ini masih melawan gurunya. Karena udah kesel dan marah dapat hukuman itu, si Carrie langsung aja nih pergi ninggalin sekolahnya. Yang ternyata hari itu menjadi hari terakhir Carrie menginjakan kaki di sekolahnya. Dan lagi-lagi guys, karena si Carrie ini memang anak yang susah diatur, si Carrie gak langsung pulang ke rumah. Tapi dia mampir dulu nih ke rumah temennya yang lagi ngadain acara ulang tahun. Di sisi lain, orang tuanya si Carrie ini merasa cemas, terutama ibu kandungnya ya. Karena wajar aja kok ibunya ini ngerasa si Carrie ini kok gak pulang-pulang nih dari sekolah. Akhirnya ibunya Carrie ini berinisiatif untuk mencari Carrie ke rumah teman-temannya Carrie yang ibunya ketahuin. Dan sesampailah si ibunya Carrie ini ke rumah temannya Carrie yang lagi ngadain acara ulang tahun. Ternyata jawaban temennya yang punya acara adalah si Carrie udah pulang atau ninggalin rumahnya temennya itu sebelum acaranya selesai. Karena udah panik, ibunya si Carrie ini langsung aja nanya ke tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Ada gak sih yang lihat si Carrie semalam itu? Ternyata gak ada satupun tetangga yang melihat si Carrie. Dan ibunya makin panik lalu berinisiatif untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Singkat cerita, karena udah berhari-hari si Carrie ini gak pulang juga ke rumah dan gak kelihatan wujudnya. Akhirnya polisi mulai menyebarkan foto-foto Carrie sebagai orang hilang. Bahkan polisi melakukan pencarian dan menanyakan kepada orang-orang terdekat Carrie atau orang-orang yang berkaitan dengan Carrie di mana keberadaan Carrie. Tapi gak ada satupun titik terang. Sedihnya sampai sudah berbulan-bulan belum ada juga informasi mengenai keberadaan si Carrie ini. Dan orang tuanya pun sudah sangat sedih dan berpikiran kemungkinan terburuk yang telah terjadi kepada anaknya. Mereka pun berpikir kalau mereka tidak akan bisa melihat Carrie lagi dalam keadaan hidup-hidup. Anehnya, orang pertama yang dicurigai oleh pihak kepolisian
adalah ayah kandungnya Cherry. Karena seperti yang udah kita ketahui kalau si Cherry ini kan tinggalnya sama ibu kandung dan ayah angkatnya. Ternyata hal itu terjadi karena si Cherry ini nggak akur sama ayah kandungnya, yaitu dia sering berantem sama ayah kandungnya sendiri. Bahkan kecurigaan polisi ini semakin menguat karena di hari-hari sebelumnya ayah kandungnya Cherry ini sedang melakukan penyemanan di halaman rumahnya, seperti sedang menyembunyikan barang bukti atau menyembunyikan sesuatu. Dan polisi langsung aja mendatangi ayah kandungnya Cherry dan memeriksa rumahnya. Ternyata jawaban ayah kandungnya Cherry membuat polisi tidak mencurigainya lagi. Selain ayah kandungnya Cherry, ternyata pihak kepolisian mencurigai satu orang lainnya, yaitu pria yang bernama Johnny, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak dari temannya Carrie yang sedang melakukan acara ulang tahun pada malam kejadian hilangnya Carrie. Hal ini dikarenakan si kakaknya ini punya masa lalu yang cukup kelam, yaitu dia pernah menjual obat-obatan terlarang dan minuman-minuman keras kepada anak-anak di bawah umur. Dan diketahui juga si Johnny ini ternyata pernah sakit hati sama Carrie yang telah menolak cintanya. Lalu polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap Johnny ini. Tapi karena nggak punya bukti yang cukup kuat, akhirnya polisi menyimpulkan bahwa Johnny tidak bersalah. Sampai akhirnya di bulan Agustus tahun 1983 ada seorang pekerja bangunan yang lagi mengerjakan sebuah proyek di rumah tetangganya Carrie. Dan tiba-tiba aja si pekerja bangunan ini dikagetkan karena sepertinya dia menemukan benda yang cukup mencurigakan yang telah terkubur di dalam tanah. Karena dia penasaran, dia memeriksa benda tersebut lebih dekat. Dan ternyata benda tersebut merupakan jasad manusia yang ditemukan dalam keadaan sudah sangat buruk. Dan ngerinya lagi, jasad tersebut ternyata memakai pakaian yang dipakai oleh Cherry di hari sebelum dia dinyatakan menghilang. Tapi anehnya di lokasi penemuan jasad tersebut ternyata ada salah satu temannya Carrie yang bernama Jose lagi menangis di area tersebut. Dan faktanya setelah dilakukan otopsi, hasilnya benar bahwa jasad yang ditemukan itu adalah jasad Cherry Enjopek yang selama ini menghilang. Dan diketahui dari hasil otopsi, Carrie meninggal akibat adanya patah tulang leher dan pukulan benda tumpul di area kepalanya. Lalu karena penemuan jasad Carrie berada di rumah temannya Carrie yang ngadain ulang tahun, lagi-lagi nih polisi menduga bahwa si Johnny atau kakaknya temannya Carrie ini diduga melakukan pembunuhan terhadap Carrie. Tapi karena polisi nggak punya bukti lagi yang cukup kuat, polisi jadi batal nih untuk menangkap si Johnny. Bahkan ketika diwawancarai, Johnny ini mengaku tidak mengetahui kalau ada jasad yang terkubur di bawah rumahnya. Sampai-sampai kasus ini pernah menjadi kasus tidak terpecahkan selama bertahun-tahun karena nggak ditemukan juga siapa pelaku sebenarnya. Ternyata nggak sampai di situ aja kasusnya guys. Akhirnya di tahun 2015 ada seorang pria yang sudah cukup berumur yang tiba-tiba aja mengaku bahwa dirinya adalah pelaku asli pembunuhan terhadap Carrie. Dan pria tersebut ternyata adalah Jose Ferreira, yaitu seorang anak yang pernah muncul di lokasi penemuan jasadnya Carrie yang lagi menangis. Dia itu lalu datang ke pihak kepolisian dan menyerahkan diri.
Jose ini mengaku terpaksa menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian karena selama bertahun-tahun Jose ini nggak pernah tidur dengan nyenyak karena dia ternyata telah diteror oleh arwahnya si Carrie. Jose pun menceritakan dan menjelaskan dengan detail bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi awalnya si Carrie dan Jose ini ketemu di rumah temennya yang lagi ngadain acara ulang tahun. Tapi tiba-tiba aja Jose ini yang emang udah tertarik dengan si Carrie, Jose ini mengajak Carrie untuk turun ke area bawah tanah. Lalu dia mengajak si Carrie ini untuk berhubungan badan. Dan karena Carrie langsung otomatis menolak, si Carrie ini mau kabur dan naik lagi ke atas. Pas si Carrie lagi menginjakan kakinya di tangga, si Jose ini mendorong si Carrie dan si Carrie pun terjatuh. Karena si Carrie udah terjatuh dan tidak sadarkan diri, si Jose yang gak berpikir panjang langsung menguburkan jasadnya Carrie di halaman rumah temennya yang lagi ngadain acara ulang tahun tersebut. Selanjutnya nih, karena kasusnya si Carrie ini sudah berlangsung cukup lama, yaitu bertahun-tahun, akhirnya polisi ini kan sulit menemukan bukti untuk menyatakan bahwa Jose ini bersalah atas kematiannya si Carrie. Tapi karena Jose ini memaksa untuk dirinya ditahan dan menerima hukuman atas apa yang telah diperbuatnya, akhirnya Jose dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara atas dakwaan perbuatan perkaosan. Dan Jose pun mengaku setelah menerima hukuman, Jose tidak pernah diteror lagi oleh arwahnya si Carrie. Tapi pertanyaannya, benarkah yang meneror Jose ini adalah benar arwahnya Carrie? Atau mungkin hanyalah hayalan Jose yang merasa ketakutan dan bersalah selama bertahun-tahun? Apapun penjelasannya, Jose telah dihukum dan ibunya Carrie merasa lega dan percaya atas pernyataannya Jose. Bagaimana menurut kalian tentang kisah nyata ini? Apakah kalian percaya? Silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.